Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih punya nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sahabat terkasih, saat ini kita akan membahas mengenai seorang yang bernama Glenn ya, yang memutuskan untuk menjadi mualaf ya, dengan yaitu alasan bahwa dia menemukan firman Tuhan itu palsu ya, dan dia meragukan akan keaslian firman Tuhan. Dia menganggap bahwa firman Tuhan itu hanya sekedar karangan manusia ya, saya kasih Tuhan. Nah, karena dia berpikir itu ditulis oleh manusia. Saya kasih Tuhan, betul memang firman Tuhan ya ditulis oleh manusia, oleh rasul-rasul dan juga oleh penulis Alkitab, saya kasih Tuhan. Tetapi itu atas dasar iluminasi ataupun atas dasar pengilhaman Roh Kudus. Nah, saya kasih Tuhan, apapun yang menjadi alasannya tentunya memang dia tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, saya kasih Tuhan, dia juga menyinggung ya mengenai penyembuhan Pastor Andi Simon, karena dia katakan dia punya pengalaman dan dia pernah datang ke sana, tetapi dia katakan bahwa Pastor Andi Simon itu juga melakukan kebohongan ya, memanipulasi seperti itu, dan dia anggap itu hanya sekedar kultus gitu ya, orang mungkin mengutuskan saja. Nah, saya kasih Tuhan, bagaimana perbincangan mereka mengenai hal yang mereka perbincangkan. Mari kita akan melihat videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah ya, hari ini, malam ini ya, ini walaupun sudah agak larut tetapi tidak menghalangi niat daripada seorang manusia ya, untuk mendapatkan kebenaran di dalam Islam. Ya, ada saudara Bang Glenn ini. Bang Glenn juga sudah berkomunikasi dengan saya, ya. Sudah berkomunikasi dengan saya beberapa waktu yang lalu, gitu ya. Nah, kalau boleh cerita dikit lagi, Bang Glenn. Dulu Bang Glenn itu dari denominasi apa? Selain Tiberias itu tadi? Oh, kalau saya sih terdaftarnya di AKBP. Oh, AKBP. AKBP terdaftarnya, cuman karena saya mungkin kurang cocok dengan jiwa muda, AKBP terlalu kolot ya, saya coba ke Tiberias. Dan itu pernah hubungin tim saya ya, mau ke Jakarta. Bukan, sarjana hukum kan yang dari Bandung. Iya. Oh iya. Ini lewat ini. Iya. Benar. Oh, dulunya di AKBP, terus ke Tiberias gitu. Tiberias itu kan keinginan sendiri. Kalau keluarga sih masih kalau keluarga saya kebetulan di GBKP. Jadi kan GBKP kan Batak Karo, kalau AKBP kan Batak Toba, jadi itu beda. Nah, di denominasi itu Bang Glenn dibaptis? Di HKBP enggak, di GBKP saya dibaptis. GBKP yang dibaptis? Iya, terus Tiberias saya dibaptis. Oh, 2 kali berarti? Ya, karena Tiberias kan mengharuskan. Iya. Kalau kita nggak baptis salam nggak boleh. Oke, ada surat baptisnya? Tiberias saya bisa minta, kalau Tiberias saya bisa minta. Oke, ya nanti tolong disiapin ya Bang Glenn ya. Oke, selain itu, tadi kan Bang Glenn juga sempat cerita menonton acaranya Dr. Zakir Naik ya. Iya. Kita sama-sama tahu lah, sama, saya juga dulu begitu. Sebelumnya saya nonton videonya almarhum Syekh Ahmed Didat, dilanjutkan dengan Dr. Zakir Naik. Nah, beliau ini nih yang bisa menghadirkan Dr. Zakir Naik. Mudah-mudahan nanti insya Allah ya dikasih kesempatan Dr. Zakir Naik bisa didatangin lagi ke Indonesia ya, insya Allah. Nah, terus kemudian tadi kan Bang Glenn juga cerita sudah baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu bolak-balik ini ceritanya nih. Iya. Jadi istilahnya udah khatam gitu ya. Iya, 2 bahasa Pak. 2 bahasa? Iya, Inggris. Bahasa Inggris sama Indonesia. Oh, oke. Nah, dari baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu itu, yang menurut Bang Glenn kira-kira tidak masuk akalnya di mana? Yang pertama saya dapatkan yang kontradiktif itu cuma 2 ayat Pak. Yang waktu Yesus mengatakan dia tidak mati seperti Yunus. Oh, Matius 12:39-40 ya. Tiba-tiba kok ini siapa yang bohong? Ya. Itu pertama, akhirnya saya harus mengulang lagi, apalagi saya baca-baca ini Paulus sih sebenarnya siapa, karena kalau kami dulu diajari Paulus itu kan rasul ya. Kalau di Katolik apa Santo Paulus sudah jelas. Istilah rasul itu di dalam kekristenan dengan Islam itu agak sedikit berbeda definisinya ya. Oh, dari situ Bang Glenn kemudian meneliti gitu. Meneliti lagi. Terus apalagi saya dengar kata-kata dari Zakir Naik yang paling saya ingat itu Matthew, Markus, Lukas, Yohanes itu all of this letter is according to. Iya, betul. Kalau according to itu berarti kan menurut, berarti bukan asli, menurut opini. Kalau dari bahasa hukum itu menurut kan opini, Pak. Nah, itu saya pikir, kenapa di bahasa Indonesia nggak ada? Saya buka KJV kan, King James version, itu ada according.
Karena saya baca dari awal lagi Pak. Habis itu saya baca Mormon juga. Oh, sempat baca Mormon. Tapi nggak terlalu itu terlalu keras buat saya Pak. Iya betul. Kalau di Mormon ya memang ekstrim ya. Ya, langsung tutup udah. Ya. Kalau di terjemahan lama ditulisnya gini, Injil karangan Matius, Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas dan selanjutnya gitu. Yang disebut tadi according to ya. Oke, jadi dari situ Bang Glenn berpikir bahwa ini tidak mungkin firman Tuhan begitu. Betul ya. Dan apakah Bang Glenn pernah tahu itu informasi bahwa ternyata yang menulis dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ternyata bukan orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu? Baru dari YouTube Pak Dondi saya tahu. Oh gitu, alhamdulillah. Iya. Jadi itu memang saya kutip juga dari semua, hampir semua lah ya, ahli-ahli perjanjian baru mengatakan demikian. Dan diakui oleh pihak yang istilahnya, apa namanya, Trinitarian gitu lah ya. Kan kita tahu di dalam kekristenan kan memang ada Trinitarian, ada Unitarian, terus masing-masing juga banyak pecahnya lagi kan gitu kan. Nah itu memang ternyata bahwa yang dianggap ditulis pertama kali itu ternyata Markus gitu, bukan Matius gitu. Matius dan Lukas itu menyatu dari Markus, Yohanes lain lagi, makanya Matius, Markus, Lukas itu disebut sinoptik gitu ya. Bagaimana ceritanya kok Bang Glenn menghubungi saya? Saya waktu itu nonton YouTube-nya Pak Dondi, Mas Bang Ariesto sama siapa? Ustadz siapa yang lagi ngomongin Pak Ustadz Yusuf Andi Simon. Oh, Yusuf Ismail. Kebetulan saya datang ke sana Pak, ke Andi Simon itu. Oh gitu. Datang saya langsung melihat dia kok. Oh. Caranya menyembuhkan, caranya itu saya lihat semua. Karena saya datang saya suruh ibu saya, kan adik saya kan difabel Pak yang ketiga ya. Nah, dia kena saya bawa palsi. Katanya kalau kesana bisa sembuh, akhirnya saya dipaksakan, ayo berangkat ke Kalimantan. Oh. Iya, berangkat Kalimantan. Pasti Kalimantan itu. Iya, di Balikpapan Pak. Yang kita omongin sama Ustadz Yusuf Ismail berarti ya? Iya itu Pak. Setelah menonton video yang Aristo, saya sama Ustadz Yusuf Ismail, apa yang ada di pikiran Bang Glenn? Artinya, apakah menurut Bang Glenn itu yang coba didemonstrasikan oleh Pendeta Andi Simon itu benar-benar nyata atau bagaimana? Kultus Pak. Kultus? Ya, saya ngomong orang sendiri saya ya? langsung saya saksi mata saya berani ngomong itu kultus. Kenapa? Dia itu tidak pakai ada namanya, kita mungkin dulu ada namanya siapa, Johnny Hinn Pak ya. Oh iya, Benny Hinn. Benny Hinn kan penyembuh juga. Dia sebelum melakukan itu kan ada kebaktian. Kalau Andi Simon itu tidak Pak. Dia orang ngantri di luar gerejanya semua, dia keluar langsung main pukul Jesus name, lari-larian. Nah gitu. Saya pikir itu kenapa begitu Pak, sedikit ada fraud di situ Pak ya. Ini kok saya kan karena mau ketemu dia itu susah Pak, bukan gak segampang yang kita pikir. Ketemu dia susah sekali. Saya itu 1 minggu di sana ketemu dia cuma 2 kali. Dari jam 9 pagi sampai jam 2 sore saya nunggu di depan gereja dia Pak, sama adik saya yang difabel itu, bayangkan. Di depan itu panas-panasan dalam mobil. Nah, kok ini saya lihat orang yang direkam sama dia orangnya sama terus Pak. Oh gitu. Jadi yang datang. Jadi begitu dia sembuhkan orang yang disembuhkan itu ada kamera merekam Pak. Orang lain nggak ada. Selain itu. Jadi ya kita bisa bilang fraud lah. Saya nggak mau terlalu jauh. Nah, saya mau jelaskan kenapa waktu itu saya merespon agak semangat tentang Pendeta Andi Simon. Pertama, ketersinggungan saya secara pribadi dan teman-teman, karena dalam praktek pengobatannya ada misi yang tidak fair. Jadi ada misi menjalankan misi amanat agung. Sementara kan di dalam Undang-Undang Dasar negara kita itu sudah jelas tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Nah, memang dalam misi pengobatannya ya, tetapi dia menyasar orang-orang yang bukan agamanya, orang-orang Islam lah. Dan salah satu di situ juga ada, boleh dibilang teman dekat lah atau keluarga berobat ke sana, tapi tidak sesuai ekspektasi. Makanya waktu itu saya respon dan saya menantang Andi Simon waktu itu, karena bukti banyak saya. Nah itu mungkin. Iya. Kok ini mungkin ada yang mau ditanya? Nggak ditanya, memang kalau soal penyembuhan itu, saya pernah ditantang kedua pendeta. Yang pertama sembuhkan diri kalian sendiri dulu. Nah, saya pernah sembuh kaki saya, dan itu di depan ribuan orang di gereja Labaik Mojokerto. Sembuh, betul sembuh, bisa jalan langsung.
Nah, alhamdulillah begitu ada syahadat bunyi. Nah, kaki saya patah lagi nih. Kesembuhan itu bisa terjadi, tapi tidak mutlak. Jadi saya nantang, gampang kok kalau mau bikin orang se-Indonesia jadi orang Kristen. Saya anterin sekarang ke rumah sakit sembuhin itu semua. Sembuhin itu semua masuk Kristen. Berarti Bang Glenn sudah siap masuk Islam ya? Siap. Nah, ada satu yang sangat spesial Bang Glenn. Pertama, Bang Glenn ini berada di satu pesantren milik seorang ulama besar, Abdullah Gimnastian. Yang kedua, jarang Bang Glenn datang, bisa hadir Tuhan Kristianto dan Ustaz Ibu. Nah, beliau ini owner daripada Mualaf Center Ayah Sofia. Nah, kemudian ada Pak Dondi, terus di tempat yang Masya Allah sangat luar biasa. Nah, jadi mungkin gimana Pak Nusyid? Ustaz Ipo mungkin mau ada pertanyaan atau apa? Mungkin yang mau ditanya. Lebih dari cukup. Keluarga? Keluarga di Bandung. Istri saya udah cerai tahun 2016, Pak. 2016. Sudah disediakan nanti calonnya. Allah yang sediakan. Kalau saya sediakan, Bukan maksudnya stoknya kok Ani gitu. nggak ada. Kalau ada yang bagus ambil duluan. Anissa kok itu. Ingin bertanya ya. Ya. Yang Pak Andi Simon itu progresnya setelah pengobatan di sana gimana? Nothing, Pak. Nothing. Tidak ada apa-apa. Nothing, nggak ada yang berubah. Kalau menemui secara pribadi juga nggak bisa ya. Nggak, kita ngomong aja 2 kata nggak boleh, Pak. Kayak Pak Haji dia. Kita ngomong mau 2 kata aja, cuman jangankan 2 kata, kita ngomong keluhan aja nggak dikasih, pokoknya langsung ditepuk aja tanpa tahu sakit apa. Iya. Gitu. Itu dia pakai jasa kelurahan juga ke kepala desa. Enggak. Untuk ini, untuk apa namanya, keluar-keluar itu. Perizinannya maksudnya. Iya. Enggak, itu juga, itu aja kan kata penduduk sekitar, dia pernah dipanggil sama Dewan Gereja kok, Pak. Oh gitu. Sama di Kalimantan, kemana di Balikpapan itu dipanggil dia sama Dewan Gereja karena caranya salah. Itu tetangga saya ngomong, bukan saya yang tahu, saya tetangganya kan sama di warung di depan gereja, di depan gerejanya. Itu nama gereja itu Geraha DHS. Itu Jalan Ahmad Yani, itu seingat saya. Nah itu gereja baru bangun, memang dia juga itu menyediakan air suci, Pak. Jadi ada keran-keran air Dijual. yang sudah diberkati, nggak dijual, ambil aja bawa pulang. Yang menurut dia sudah diberkati. Testimoni dari peserta yang lain? Ya, yang saya bilang tadi, testimoninya itu orang-orang yang saya lihat kok tiap hari dia aja, Pak, gitu loh. Berapa kali Bang Glenn menghadiri itu? Saya seminggu di sana, tiap hari saya di situ, Pak. Oh, tiap hari. Karena nemuin dia susah. Oh. Dia tuh nggak pernah mau keluar dari, kalau dia begitu dari rumah masuk ke gereja nggak pernah mau keluar. Dia keluar itu cuma berlari sore aja. Jadi kalau mau ketemu dia itu begitu lari sore cegat. Nah itu juga nggak belum tentu dia mau ngobatin. Gitu. Oh gitu. Tapi yang itu katanya dia di jalan-jalan mengobati orang-orang di jalan Ya, itu pas lari sore, Pak. Pas lari itu. Pas lari sore dia ketemu orang yang main tepuk aja, orang nggak ngomong apa-apa. By Jesus name begitu tuh. Bayar atau berapa? Gratis, Pak. Gratis. Tapi Masih ada nggak orang yang di Balikpapannya? ya terakhir saya dengar sih, saya pulang dia kena corona, Pak. Iya. Iya, kalau setengah saya ya. Kalau masih ada, saya kebetulan pernah di Balikpapan. Saya pernah di Balikpapan, saya bikin perumahan di kilometer 5 Soekarno-Hatta. Oh, dia- Saya pernah pengen ke sana. Kalau itu saya tepuk balik soalnya. Dia itu gerejanya gereja Advent, Pak. Dia gereja Advent. Iya. Advent yang di Balikpapan tuh dia serong dikit lah. Advent sebelah kanan, dia sebelah kiri. Oh, ya, Jadi kalau begitu, Saya pekerjaan segala nggak ada masalah. Ke depan keluarga nggak ada masalah, tantangan maksudnya. Ya, kalau keluarga sih pertentangan saya ya sebenarnya wajar. Bisa hadapi ya. Bisa hadapi. Tapi orang tua belum tahu sekarang Bang Glenn mau masuk Islam. Belum tahu, nanti juga pasti ujungnya tahu. Karena waktu dia ke Bali dia curiga karena ada sajadah di kosan saya. Oh gitu. Tapi saya bilang punya teman. Ya. Kalau orang tua sekarang masuk di gereja mana? Orang tua sekarang dia kalau ikut di GBKP tetap. Tapi kalau gereja fisiknya dia di Betel. Oh Betel. Iya. Betel Indonesia. Betani atau? GBI. Oh iya, gereja Betel Indonesia. Iya, GBI. berarti kalau begitu, Baiklah, sebelum kita mulai proses ini, saya ingin menegaskan kembali ya bahwa Bang Glenn pada saat ini sebagai seorang Kristen berniat untuk masuk ke dalam agama Islam ya sebagai seorang Muslim. Saya ingin menanyakan
apakah ada orang lain yang mengiming-imingi atau mengintimidasi atau bahkan sampai memaksa Bang Glenn untuk masuk Islam? Nggak ada sama sekali. Tidak ada ya? Pure dari hati saya, Pak. Dari keinginan. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, apakah orang tua menyetujui Bang Glenn untuk masuk Islam? Enggak. Tidak ya? Baik. Tetapi saya ingin berpesan kepada Bang Glenn, nanti misalnya orang tua Bang Glenn mengetahui Bang Glenn masuk Islam, kemudian orang tua misalnya melarang atau bagaimana, Bang Glenn sebagai seorang yang sudah dewasa mempunyai hak untuk menolak. Tetapi tolong diingat, kita terhadap orang tua harus dengan cara yang baik dan lembut gitu ya. Kalau dulu sebelum Bang Glenn sebagai seorang muslim mungkin sudah berbuat baik kepada orang tua, kedua orang tua, nantinya sebagai muslim harus lebih baik lagi. Terbalik, gitu ya. Pak. Dulu waktu saya Kristen, saya parah sama orang tua saya, Pak. Waduh, jangan. Nah, mudah-mudahan insya Allah nanti setelah Bang Glenn menjadi seorang muslim bisa menunjukkan akhlak seorang muslim kepada orang tua, sehingga mudah-mudahan hidayah juga menghadapi kedua orang tua Bang Glenn gitu ya. Baik. Kemudian yang terakhir, setelah masuk Islam, nanti Bang Glenn juga mempunyai kewajiban sebagai seorang muslim. Ya, diantaranya adalah dengan sholat, puasa, zakat, ya. Kemudian apa namanya? Ya kalau yang haji itu jika ada kemampuan, ya. Kemudian Bang Glenn nanti juga berkewajiban untuk mempelajari rukun Islam, rukun iman, membaca Al-Quran, gitu ya. Kira-kira sanggup? Kalau sanggup masih mau, Pak. Ya, insya Allah baik. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita jabat tangan. Ikuti perkataan saya. Saya akan membacakan di dalam bahasa Arab. Kemudian nanti kita juga sama-sama membacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Muhammad Rasulullah atau utusan Allah. Baik ya. Saya Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, sahabat kasih Tuhan, demikian ya pembahasan yang mereka bahas, dan kemudian juga komitmen yang dilakukan oleh Glenn, dan dia memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Sahabat kasih Tuhan, tentunya itu adalah keputusan dia, dan memang sahabat kasih Tuhan, saya katakan bahwa dia belum memiliki iman, ya, bukan berpindah iman, tetapi dia belum memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Karena kalau dia sudah memiliki iman kepada Tuhan Yesus, tidak mungkin dia akan berpindah agama. Sahabat kasih Tuhan, saya sangat setuju ya dengan pernyataan dari Dr. Erastus Sabdono. Mari kita akan lihat pernyataan beliau. Selamat menyaksikan. Orang-orang Kristen yang pindah agama, termasuk artis-artis, saya tidak heran. Kenapa? Ya, mereka tidak mengenal Tuhan. Pindah imannya. Oh, bukan pindah iman. Dia belum pernah punya iman. Kalau sudah punya iman yang benar itu tidak pindah. Sahabat kasih Tuhan, pengenalan akan Tuhan Yesus akan membawa seseorang untuk memiliki iman yang sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan, dan memiliki komitmen untuk tetap mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Ya, sahabat kasih Tuhan, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh saudara Glenn, kenapa dia memilih untuk menjadi seorang mu'alaf, sahabat kasih Tuhan? Karena dia belum memiliki iman kepada Tuhan Yesus, ya, seperti yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Erastus Sabdono, ya. Tidak heran sahabat kasih Tuhan, banyak orang ya berpindah agama. Kenapa? Karena memang dia belum mengenal Tuhan Yesus, ya. Dia belum memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena orang yang sudah memiliki iman kepada Tuhan Yesus, tidak mungkin ia akan berpindah agama ataupun dia akan menjadi seorang mu'alaf. Sahabat kasih Tuhan, firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-21 ini menegaskan hal yang sangat-sangat penting ya tentang keimanan seseorang, keimanan seorang Paulus. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, ini adalah sebuah pernyataan iman, saudara kasih Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya.
Karena Paulus sudah mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, sehingga dia memiliki satu komitmen. Bagi dia dikatakan hidup adalah Kristus. Artinya bahwa kalau dia hidup, ya dia hidup selama-lamanya untuk mengikut Tuhan sepanjang dia masih hidup. Dan kalau mati bagi dia adalah keuntungan. Kenapa? Karena mati di dalam Yesus ada jaminan keselamatan, ya. Karena firman Tuhan katakan bahwa jalan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ya, Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus." Kenapa? Karena Yesus sang pemilik surga. Nah, demikian saudara kasih Tuhan pembahasan yang boleh dibahas saat ini. Jikalau sahabat diberkati, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran, dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang ditayangkan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.